Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini aku akan sharing pengalaman aku lagi yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Mbak Mel cepetan dong, mana pengen nungguin nih. Testimoni Mbak Mel bisa beli mobil cash, gimana ceritanya? Gitu kan ya. Tunggu sebelum aku lanjut cerita, buat kalian yang belum punya kedua buku ini, langsung aja ke Gramedia ada. Ini buku aku, isinya tentang kisah-kisah keajaiban salawat, ada jenis-jenis salawat juga, ada pertanyaan-pertanyaan kalian juga yang aku taruh di sini. Kalau mau beli ke Gramedia atau bisa ke admin, ini nomor adminnya, atau bisa klik linknya di deskripsi box di bawah yang mau beli di Shopee. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban salawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Nah, langsung aja kita ke ceritanya ya. Jadi memang aku baru aja beli mobil expander warna hitam cash. Itu expander yang tahun 2019 ya teman-teman ya. Nggak lama-lama banget ya, alhamdulillah. Nih mobilnya, jeng jreng. Nanti kasih musik ya, nih jreng jreng gitu ya, biar dramatis gitu loh ya, masya Allah banget. Aku cerita ke masa-masa sebelumnya ya. Jadi suami aku seharusnya dapat fasilitas kantor memang. Tapi di tahun 2016 itu belum dapat fasilitas kantor, sampai di tahun 2021 baru 2021 baru dapat, lama banget ya. Saat belum ada fasilitas mobil itu, suami aku pakainya motor yang alhamdulillah motornya udah jadul banget, sampai bukanya itu pakai apa ya, kuncinya itu pakai kunci lemari, itu bisa dibuka tuh, saking udah jadul bangetnya gitu ya. Paling kalau dijual berapa itu harganya kagak tahu, udah murah banget kali ya. Nah, pada saat itu tentunya suami aku pengennya ya segeralah pakai mobil gitu kan. Nah, kemudian akhirnya kita sama-sama yaudah deh sholawat aja kan, masih inget kan? Pada saat itu ketemulah mobil expander teman-teman, warnanya silver pada waktu itu. Kita kepengen banget, tapi aku lupa tahun berapa, harganya 75 juta. 75 juta aja kita kagak ada duit ya pada saat itu. Sampai aku datang ke rumah teman aku ceritanya mau sedekah gitu ya. Itu aku hitung 2,5% dari mobil harga 75 juta. Aku mau 10%, kagak ada duitnya, 750.000. Jadi ya udah 2,5%. Aku berharap, aku bilang, Bu doain ya, pengen beli mobil yang dekat rumah ibu. Jadi mobil itu ada di dekat rumah teman aku, parkirnya. Sampai teman aku tuh nengok ke situ, oh ini yang mau di mobil dipengenin Mbak Mil, mudah-mudahan kebeli. Tapi ya qadarullah nggak kebeli, mobil itu udah duluan kebeli orang. Sampai akhirnya aku bilang sama suamiku, makanya ayo sholawat, jangan cuma diliatin doang. Akhirnya sholawat tuh suami aku, baca shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Kita masing-masing 5.000, jadi sehari 10.000. Dan masya Allah, tiba-tiba di masa pandemi ya, di 2020 ya kalau nggak salah ya, 2020, Masya Allah, tabarakallah, suami aku dapat bonusnya lumayan ya teman-teman, tapi karena dipotong pajak jadi dapatnya 75 juta. Ditambah kita punya tabungan, kita bisa beli mobil seharga 100 juta. Dan mobilnya mobil Avanza pada saat itu, tahunnya tahun 2011, tapi masih cakep banget teman-teman. Cuman fotonya aku udah lupa ya, udah gak aku simpen soalnya nyari-nyarinya males. Kalau ada ntar aku kasih, kalau enggak apa-apa ya, kan ada di video-video yang dulu kan. Udah tuh cerita itu ya. Tapi suami aku masih tetap kepengen expander, pengen banget gitu loh, mobil-mobil expander atau Fortuner gitu-gitu yang besar-besar. Cuman ya udah, jadi doa aja. Dan suami aku sejak saat itu mulai istiqomah sholawatan, alhamdulillah sampai sekarang nih 3.000 sholawat Jibril setiap hari dia bacanya
ya dia nggak pernah pakai tasbih, tapi dia bacanya habis sholat, lagi bengong-bengong di kantor, baca salawat Jibril 3.000 setiap hari teman-teman. Sampai pada akhirnya kewujud punya mobil expander, walaupun itu mobil kantor, warnanya silver. Ya, kata Allah nih, sebelum kamu punya yang kamu beli sendiri, nih aku kasih dulu, aku pinjemin, kata Allah, mobil kantor pasti Banjarmasin dapat expander 2022, keluaran 2002 baru ya teman-teman, warnanya silver, pengen hitam, suami aku pengen banget yang hitam, cuman inden, jadinya udahlah yang ada aja, itu aja nunggunya udah lama tuh. Dapatlah, datanglah expander silver yang sampai sekarang itu jadi mobil kita buat hari-hari kita gitu ya, buat aktivitas suami ke kantor dan buat kita kalau jalan hari Minggu gitu kan. Hari-hari terus berlalu, aku tetap dengan salawat munjiat aku, suami aku dengan salawat Jibrilnya 3.000 setiap hari. Masya Allah, tiba-tiba rumah perjalanan nih ya, tiba-tiba rumah kami dibeli sama yang ngontrak rumah. Alhamdulillah dicicil. Cicilan pertama 200 juta dan cicilan keduanya yang udah pernah aku ceritain kemarin 100 juta. Ini ya buktinya ya. Kan waktu itu aku janji mau ngasih buktinya ya. Ini buktinya, transferan 100 juta. Pada saat itu aku ya aku berharap dia bayar gitu, karena buat aktivitas aku mudik kan lumayan kan gitu kan. Dan Masya Allah aku baca 1000 munjiat sekali duduk, dia bayar, dia transfer uang 100 juta. Nah dari uang itu ditambah tabungan suami aku, jadilah kita bisa beli mobil. Tapi tadinya belum ada rencana beli mobil. Nah kita mau mudik kan, alhamdulillah nih mau mudik udah ada uangnya. Padahal kan aku masih ngomong terus kan, aku pengen mudik, nggak tahu nih suami dapat cuti atau nggak tahu nih uangnya ada apa enggak buat pulang, karena kan kita biaya tiket mahal, apalagi tiket saat-saat mau mudik tuh mahal ya teman-teman. Pada saat itu aku 1,6 loh satu orang, kita bertiga, kalau suami kan dibayarin kantor, belum lagi kita harus ke Klaten karena mertua pada saat itu lagi ada di Klaten, lagi main di Klaten gitu kan, berarti double nih. Nah kalau aku bingung kan, kalau aku mau ke Klaten otomatis aku pakai mobil. Sementara mobil kami ada mobil juga teman-teman, tapi udah dijual yang di Bekasi gitu kan, nggak ada mobil nih. Biasanya pinjam mobil ayah aku, tapi kan namanya lebaran mobil juga dipakai kan sama orang tua aku buat keliling. Jadi ya udah deh sewa, tapi mikir-mikir sewa untuk ke kampung berapa habisnya gitu loh. Akhirnya mikir-mikir aku ngomong sama aku, mendingan beli mobil aja buat di sana gitu kan. Akhirnya suami aku mikir, oh iya juga ya. Kupikir beli mobilnya yang harga ya udahlah kan kita punya 100 juta, ya udah beli aja 100 juta gitu loh. Aku mikirnya gitu, ya udah beli aja 100 jutaan. Tapi Masya Allah, tabarakallah, suami aku malah sukanya expander. Ya udah aku mulailah mencari, suami aku mah gitu, aku game nyari-nyari di Facebook, nyari-nyari, sempat hampir kejebak. Hati-hati teman-temannya, banyak penipuan. Kalau disuruh klik link jangan deh. Aku nanya mobil malah dikasihnya link, suruh buka link nggak mau kan. Udah akhirnya aku dibantuin sama ayah aku cari tahu gimananya, dan Masya Allah akhirnya dapet. Dibantuin sama temennya ayah aku juga nyari mobilnya, udah kemana-mana. Aku sampai ya Allah mudahin ketemu sama mobil yang bagus, karena kan kalau kita beli second, aku belinya second ya, karena kalau beli second itu kan untung-untungan ya teman-teman ya. Dan Masya Allah ayahku juga ngebet banget, jadi nggak cepetan ayah cari ya, ayah kesini ya, ayahku tuh nyari seharian tuh Masya Allah ya. Alhamdulillah ayah masih sehat, cari akhirnya hari itu juga ketemu dengan mobil yang sesuai, dan mobilnya masih bagus banget teman-teman. Jadi mobil ini mobil second tahun 2019, tapi kilometernya baru 40 ribuan tuh, 45 ribuan. Masya Allah banget kan teman-teman. Dan dalamnya masih bagus, bodinya masih mulus, karena ini mobil juga yang pakai cewek teman-teman. Kayaknya dipakai buat ke kantor juga ya, karena orangnya juga tinggalnya di daerah Jakarta Selatan, dan mungkin kantornya daerah situ juga. Masya Allah banget kan, beruntung banget, alhamdulillah. Harga mobilnya berapa? Jreng-jreng, harganya 218 juta, dan Masya Allah kita bisa beli cash dari duit ya tadi ya yang aku bilang, aku dapat 100 juta plus kita ada tabungan sedikit. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya punya. Sekarang mobilnya ada di Bekasi, jadi kalau kita pulang kita udah ada mobil, nggak mesti ngerepotin orang tua lagi pinjam-pinjam kalau mau kemana-mana. Alhamdulillah tercapai juga. Sudah hajat suami aku kepengen punya expander warna hitam. Alhamdulillah tuh teman-teman, kepengen apa aja mah sholawat,
Suami aku tuh baca sholawat kagak berhenti-berhenti 3.000 teman-teman. Aku selalu ngingetin ya, udah berapa? Oh 3.000. Memang dia sebenarnya nggak mau diingetin, dia paling nggak suka. Ya udah sih, kalau saya tanya-tanya pasti baca. Aku tuh sebenarnya bukan nggak percaya ya, cuman kan aku pengen belajar dari dia. 3.000 tuh cepet banget loh dia baca. Kayak misalnya lagi liburan, udah berapa Mei hari ini sholawatnya, udah 3.000, cepet banget. Gimana caranya? Padahal cuma pakai jari loh ngitungnya. Shallallahu alaihi Muhammad gitu. Cuma pakai jari aja. Setiap habis sholat lagi bengong gitu kan dia baca. Masya Allah banget ya, kalau bapak-bapak mah bisaan aja ya. Bacanya dalam hati. Suami aku 3.000, aku bacanya berapa tadi? Oh, aku bacanya munjiat dan salawat Jibril semampunya, kadang 1.000, kadang ini lagi dapat 2.700 nih sekarang tuh. Dan akhirnya Allah mudahkan bisa punya mobil. Karena beli mobil second, mobil atau barang apapun yang second untung-untungan kan teman-teman, nggak selalu kita dapat yang bagus. Bisa juga kita kejeblok. Aku pernah kejeblok beli mesin cuci harganya 700.000. Boleh ditambahin sama adikku tuh 500.000 waktu ditarakan. Tahu-tahu pas dateng ya, abangnya kan udah keburu pergi ya. Pas dicek memang muter tuh pengering. Abangnya pergi diisi cucian, muter lama-lama pelan, lama-lama kagak bunyi. Sampai habis ngebenerinnya tuh sampai lebih dari 500.000 ngebenerinnya. Sama aja bohong dong. Beli mesin cuci second 700.000 sama aja bohong. Ujung-ujungnya bisa lebih, mending kita beli baru ya nggak sih teman-teman. Jadi Masya Allah banget deh the power of sholawat. Jadi kalau apa-apa baca sholawat aja sebanyak-banyaknya. Dan pada saat aku beli mesin cuci itu yang aku bilang aku jeblok, aku belum istiqomah. Bukan belum ya sholawatan, tapi belum yang banyak, mungkin nggak nyampe 100 sholawatnya. Tapi setelah aku istiqomah baca sholawatnya, baca sholawat munjiat, Masya Allah segalanya dipermudah sama Allah. Baca deh teman-teman sholawat, nggak harus munjiat, terserah kalian baca apa aja, pokoknya dimudahin dalam hal apapun, dimudahin banget. Dan aku cerita juga nih ya, perjalanan aku mudik ya itu Masya Allah banget, lucu juga sih ya. Jadi kan mudik kemarin itu kan banyak ya yang kena macet sampai berjam-jam. Bahkan pada saat aku pulang itu aku tuh ada yang barengan sama aku sampai 18 jam loh baru sampai rumah. Sementara aku cuma 8 jam. Itu pun dipotong sama mampir-mampir ke rest area, dikit-dikit kamar mandi, ke toilet gitu kan, minum, ngantuk segala macem. Dan Masya Allah cuma 8 jam, lancar banget. Berangkatnya pagi sampai rumah itu jam 2, setengah 3-an. Tuh Masya Allah the power of salawat. Jadi teman-teman ada yang ajaib ya ketika kita mudik gitu ya. Ini kan jalanan macet nih, rame lah, nggak macet-macet banget, macet tapi jalan pelan kan, kanan kiri, kok bisa gitu loh, kanan kiri itu bener-bener mereka nggak gerak, kok bisa aku tuh di tengah-tengah kosong gitu loh jalanannya teman. Sampai suami aku bilang, kita nih dapat mukjizat Nabi Musa nih, ini mukjizat Nabi Musa nih, sampai ke bercanda teman-teman. Tapi bener-bener kita tuh yang lurus aja, pokoknya lancar banget deh, the power of sholawat. Dan pada saat itu waktu di jalan kemarin aku bacanya lagi baca Ibrahimiyah. Kadang-kadang kalau munjiat itu kita harus fokus ya, maksudnya kayak yang kita lagi sendiri diem, kalau lagi di jalan atau kita lagi ada orang ngajak ngobrol kan, suami aku suka ngajak ngobrol ya, diem aku lagi baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa salatan tujina biha. Tahu ngajak ngobrol kan berhenti kita jadinya, bacanya ulang lagi dari awal. Tapi kalau salawat Ibrahimiyah aku bisa dalam hati gitu loh, jadi diajak ngobrol pun aku bisa gitu kan. Aku baca itu, dan pada saat aku berangkat aku juga yakin gini, pas aku mau pulang gitu kan ke Bekasi, aku yakin banget, aku yakin nih nanti pulangnya lancar, yakin aja, berprasangka baik aja sama Allah, dan bener-bener lancar teman-teman. Itu aku balik ke Bekasi dari Klaten itu di arus balik loh teman-teman, lagi hari Minggu loh teman-teman. Hari Minggu kan tanggal 15 kan orang pada masuk kantor, aku balik tanggal 14-nya hari Minggu. Masya Allah deh, dimudahin segalanya kalau kita istiqomah bersolawat. Jangan khawatir, kita punya Allah. Kepengen apa aja minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Ya, masih banyak nih orang-orang yang ibadahnya rajin, tapi ketika butuh mintanya sama manusia. Hati-hati. Kenapa ya kok aku masih susah, udah rajin baca sholawat, udah rajin sholat, kok masih susah ya? Ya kamu masih mengharapkan manusia. Coba deh ingat-ingat lagi ya, jangan ngarep sama manusia, bikin kecewa. Kalau mau ada Allah nolongin kita, kalau mau ada campur tangan Allah, jangan nyari manusia ketika butuh duit buat beli, buat bayar anak sekolah. Oh pinjam si A deh, si A kan duitnya banyak.
Oh, pinjam si B deh, si B baru dapat rezeki. Jangan kayak gitu. Butuh duit buat bayar sekolah anak, langsung datang ke Allah. Ya Allah tolongin, ya Allah mudahin, ya Allah, tanpa harus minjem, tanpa harus ngeriba, tolongin ya Allah. Pasti Allah kasih jalan, pasti, nggak mungkin enggak. Ya teman-teman ya, dan ingat banyak juga ya kita ya, buat pelajaran buat kita, banyak juga orang-orang yang ibadahnya rajin, auratnya ketutup banget, tapi kita kadang-kadang mulutnya nggak dijaga, suka ngerendahin orang lain yang tidak berhijab, orang lain yang pakaiannya terbuka dan lain-lain. Hati-hati, dijaga juga mulut kita, dijaga jangan sampai dari mulut akhirnya hati kita kotor, pikiran kita kotor, nauzubillah ya teman-teman, yang ngurang-ngurangin pahala kita. Udah cakep-cakep nutup aurat, udah cakep-cakep baca sholawat, udah cakep-cakep ibadahnya rajin, kita kepeleset gara-gara kita ngerendahin orang lain. Nauzubillah ya. Oke teman-teman, segitu aja ceritanya The Power of Sholawat. Semuanya udah kebukti kewujud deh, dari mulai punya buku, punya iPhone, apalagi tuh, dari mulai kepengen punya gelang ya. Jadi dulu waktu belum punya gelang sombong banget Mamel. Enggak, aku mah nggak, bukan buat sombong, aku mah buat penyemangat teman-teman ya. Nih, dari dulu kepengen beli gelang, pengen banget beli gelang, dari hasil duit sendiri, dari hasil usaha sendiri, kepengen. Kadang kalau ngelihat tangan tuh, ya Allah kosong amat tangan, ya Allah pengen dia pakai gelang, kebeli, alhamdulillah gitu, masya Allah deh. Boleh banget kita butuh apa-apa minta sama Allah, memang harusnya begitu, apa-apa mintanya sama Allah, bukan minta tolong sama manusia. Boleh banget pengen punya hajat A, B, C, mintanya ke Allah, deketin Allah, boleh banget. Ya nggak boleh datangnya ke selain Allah. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah, semoga apa yang menjadi cita-cita kalian diijabah Allah ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.